Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam kelas Matematika Ekonomi, Ibu Suryati, dosen Matematika Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Mas Said. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan yang sehat, semangat, dan kita bisa belajar kembali terkait dengan materi-materi matematika ekonomi. Baik, hari ini kita akan mempelajari topik matriks dalam analisis input-output. Nah, materi ini dalam penerapan ilmu ekonomi sangat penting karena materi matriks dalam analisis input-output ini akan mencoba untuk menelaah struktur perekonomian, di mana antara sektor satu dengan sektor yang lain ini akan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bagaimana tidak? Misalnya saja, saya saat ini tadi pagi sarapan dengan satu piring nasi misalnya. Nasi ini awalnya adalah dari beras ya, yang diperoleh dari sektor pertanian. Nah, supaya kita bisa menikmati sepiring nasi atau kita mengkonsumsi satu piring nasi, tidak lain ini dipengaruhi atau terlibat banyak sektor di dalamnya. Untuk bisa memproduksi sebuah atau sekotak sawah itu diperlukan input-input dari sektor lain, baik itu dari sektor jasa misalnya, baik itu sektor industri misalnya. Nah, bagaimana pola-pola ini terbentuk atau bagaimana sih proses teknologinya, maka ini bisa kita analisa menggunakan materi matriks ya. Nah, materi matriks ini nanti masing-masing dari sektor yang kita pelajari atau sektor yang kita analisis ini, bagaimana sebuah output itu bisa tercipta, itu harus dianalisa dari input-input yang ada. Artinya bisa jadi output X itu akan menjadi input dari variabel yang lainnya atau akan menjadi input dari sektor yang lainnya. Dan bisa jadi juga output X itu juga akan menjadi input dari variabel X itu sendiri. Artinya bahwa seorang petani memproduksi padi, dia juga dipengaruhi atau memerlukan input itu adalah variabel yang digunakan untuk proses produksi ya. Atau bisa jadi input ini juga masuk ke dalam biaya-biaya produksi. Nah, itu juga dipengaruhi oleh faktor itu sendiri, artinya beras juga diperlukan oleh petani untuk apa? Bisa jadi berasnya itu nantinya dari output yang sebelumnya, padi yang sudah dihasilkan dari sebelumnya ini digunakan untuk benih selanjutnya, bisa jadi juga. Atau misalnya padi yang sudah dia hasilkan, output yang sudah dia hasilkan berupa padi ini digunakan untuk konsumsi dia sendiri sebagian. Itu juga merupakan pengertian dari output yang digunakan untuk input oleh sektor itu sendiri. Pertanian menggunakan output untuk input pertanian itu sendiri. Itu yang akan kita pelajari dalam analisa input-output. Nah, bagaimana prosesnya supaya kita bisa membuat analisa input-output dalam sebuah matriks? Maka kita akan membuat matriks transaksi terlebih dahulu. Setelah nanti kita bisa membuat matriks transaksi dalam sebuah tabel, kita selanjutnya akan bisa membuat matriks teknologi. Bagaimana cara membuat matriks transaksi? Itu adalah yang pertama, tahap awal yang harus kita lakukan adalah menyusun suatu tabel yang mana tabel tersebut menerangkan bagaimana sih output suatu sektor terdistribusi atau bisa jadi diminta oleh sektor lain sebagai input dan akan menjadi pemakai akhir sebagai konsumsi masyarakat. Itu langkah pertama yang harus kita buat tabel, artinya bahwa tabel itu nanti akan memuat input, akan memuat output,
akan memuat nilai tambah dan juga akan memuat keluaran ya, atau akan memuat outputnya. Nah, kita coba susun sebuah matrik transaksi di mana saya punya sebuah ilustrasi input outputnya adalah yang berkaitan dengan sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Nah, di sini ada juga dua tambahan variabel, yaitu nilai tambah dan keluaran total. Nilai tambah, kalau dalam ilmu ekonomi, nilai tambah itu adalah tambahan nilai suatu komoditas akibat dari adanya aktivitas ekonomi. Nah, sebuah barang dari sektor tertentu dia akan memiliki nilai tambah jika dia mendapatkan perlakuan. Nah, perlakuannya itu apa? Perlakuannya itu bisa jadi dalam kegiatan produksi atau dalam pengolahan yang lain. Misalnya, saya punya bahan mentah. Saya punya bahan mentah dari sektor pertanian berupa kapas. Nah, kapas ini akan digunakan, tetapi dia juga bisa diolah terlebih dahulu, di mana kapas ini diolah menjadi benang misalnya. Dari kapas menjadi benang di bahan mentah yang sama, dia akan memiliki nilai tambah yang tadinya mungkin kapas dihargai 2.000, ketika sudah menjadi benang berarti dia akan beralih menjadi harga yang lebih tinggi 4.000. Nah, selisih antara keduanya itu disebut dengan nilai tambah atau value added. Nah, dari kapas menjadi benang bisa beralih lagi, diolah lagi menjadi apa? Menjadi kain. Nah, pertambahan nilai dari kapas menjadi benang, menjadi kain, sehingga dia punya nilai yang lebih yang disebut dengan value added. Inilah yang disebut dengan nilai tambah atau value added. Nah, itu juga harus diperhitungkan dalam analisa input dan output ya. Tabel ini menyajikan sebuah analisa input-output, yaitu di mana tabel yang mengarah ke kanan itu adalah menyajikan output sektor tertentu. Misalnya, pertanian. Pertanian memiliki output keluaran totalnya itu sebesar 100, yang terdiri dari 20, 35, 5, dan 40. Nah, kemudian dari arah atas ke bawah itu menyajikan input yang digunakan oleh sektor tertentu. Misalnya pertanian. Pertanian itu adalah menggunakan input 20 dari pertanian itu sendiri, kemudian 15 dari sektor industri, 10 dari sektor jasa, dan 55 itu adalah dari sektor dari nilai tambahnya, sehingga totalnya adalah keluarannya sebesar 100 satuan tertentu. Nah, kita coba ilustrasikan tabel ke samping ya, di mana tabel ke samping ini menjelaskan output sektor pertanian. Ya, sebenarnya sudah sedikit saya jelaskan tadi bahwa dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dari 100 output yang dihasilkan oleh sektor pertanian, itu adalah 20 digunakan oleh sektor itu sendiri sebagai input, artinya 20 output dari sektor pertanian itu digunakan kembali untuk melakukan kegiatan produksi. Seperti tadi misalnya, padi yang dihasilkan digunakan kembali untuk benih, atau digunakan kembali untuk memberikan makanan bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian tersebut gitu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian 35. Nilai 35 itu digunakan oleh sektor industri sebagai input ya. Jadi output pertanian sebesar 35 arah ke kanan itu digunakan oleh sektor industri untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian 5 output pertanian itu digunakan sebagai input di sektor jasa, dan selebihnya sebesar 40 dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi. Itu salah satu ilustrasi dari penjelasan tabel ke samping. Kemudian bagaimana untuk penjelasan tabel ke bawah? Penjelasan tabel ke bawah itu adalah menjelaskan seluruh input sektor pertanian, misalnya senilai 100 ini dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dari 100
itu adalah 20 berupa input dari sektor itu sendiri, dari pertanian itu sendiri, 15 berupa masukan yang berasal dari sektor industri atau input yang berasal dari sektor industri, kemudian 10 itu diambil dari mana inputnya, 10 diambil dari sektor jasa, kemudian 55 itu adalah merupakan nilai tambah dari sektor pertanian, ya. Atau kita bisa namakan nilai tambah ini sebagai primary input. Itu untuk tabel matrik transaksi. Nah, dari tabel ini akan kita bisa susun, dari matrik transaksi ini bisa kita susun sebuah matriks teknologi, ya, yang mana dari masing-masing kolom dapat kita definisikan atau kita namakan sendiri-sendiri. Yang pertama, X. X ini adalah kalau saya mengatakan matriks XIJ itu melambangkan output sektor I yang digunakan sebagai input oleh sektor J, ya. Kalau ada XIJ berarti itu adalah output sektor I yang digunakan sebagai input sektor J, ya. Bisa kita artikan kalau dalam tabel yang saya punya ini, di mana XIJ ini adalah yang mengarah ke bawah dari nilai 20, 15, 10, kemudian nanti untuk sektor industri berarti nilainya adalah 35, 80, 50, kemudian dari sektor jasa akhir berarti nilainya adalah 5, 60, 55. Nah, itu adalah untuk gambaran dari matriks XIJ-nya. Nah, kemudian nanti untuk notasi UI ini melambangkan permintaan akhir terhadap output sektor I. Ya, permintaan akhir berarti kita punya tabel adalah yang kedua dari kanan, ya, kedua dari kanan ada 40, 135, 120. Nah, itu adalah permintaan akhirnya. Kemudian ada YJ. YJ itu adalah melambangkan dari nilai tambah sektor J. Nilai tambah sektor J itu ada di baris kedua dari bawah, ya, 55, 125, 115, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau saya mengatakan ada matriks XJ itu adalah melambangkan output total dari sektor J, ya. Kita tahu output totalnya kalau kita lihat di sini adalah yang mengarah ke baris ke kanan. Ada 100, ada 290 untuk sektor industri, ada 235 untuk sektor jasa. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita gunakan untuk memudahkan dalam kita nanti membuat matriks teknologi, ya. Nah, sehingga dari tabel yang saya punya ini kita coba untuk menyusun sebuah matriks teknologi, ya, di mana kita ganti misalnya kalau tadi kita punya permintaan akhir adalah 40, 135, 120. Nah, bagaimana keluaran totalnya atau output total yang bisa kita hasilkan dari matriks teknologi, sebuah matriks teknologi, ketika kita punya permintaan akhir, kita ketahui bahwa permintaan akhirnya adalah masing-masing sebesar 100 untuk pertanian, 300 untuk industri, dan 200 untuk sektor jasa. Nah, dari sini pertama kita buat dulu matriks teknologinya untuk proses produksi atau hubungan antara input-output dari ketiga sektor tersebut, ya. Sehingga kita buat matriks bahwa matriks pertanian, industri, dan jasa kita punya di kolom di barisnya adalah 0,2, kemudian 0,12, 0,02. Nah, kenapa beda antara matriks yang saya buat dengan tabel di atas? Karena ini sudah saya konversi, ya. Artinya kalau di atas itu masih dalam bentuk nominal, di bawah di dalam matriksnya itu saya sudah konversi dalam bentuk prosentase yang sama, ya. Sehingga untuk nilai pertaniannya, input pertaniannya karena output totalnya adalah 100, akan saya lebih mudah untuk mengkonversinya, tinggal 20 menjadi 0,2, 15 menjadi 0,15, 55 menjadi dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada sektor industri, input sektor industri karena output totalnya adalah 290, sehingga kita perlu menghitung terlebih dahulu. Misalnya kita mau menentukan input sektor industri dari yang digunakan dari sektor pertanian, yaitu sebesar 35. Nah, 35 kalau kita konversi menjadi kita
35 dibagi dengan 290 atau 35 dibagi dengan output total yang dihasilkan oleh sektor industri dikalikan dengan 100%, sehingga ketemulah konversinya adalah 0,12%. 80 konversinya adalah 0,28. Nah, kita sudah punya matriks A-nya atau matriks teknologinya, sehingga kita akan tahu bagaimana atau seberapa output yang akan kita hasilkan dengan cara memasukkan rumus rumus X-nya atau rumus supaya kita tahu output totalnya, yaitu dengan konsep pembalikan matriks atau gabungan antara sistem adjoint dan determinan. Nah, sehingga bagaimana output totalnya ini adalah merupakan perkalian antara pembalikan matriks teknologi dari input tertentu dikalikan dengan permintaan akhirnya, sehingga kita bisa masukkan dalam rumus matriks di mana X1, X2, X3, X1, X2, X3 ini mewakili dari masing-masing sektor ya. X1 itu maksudnya adalah pertanian, X2 itu maksudnya adalah industri, dan X3 itu maksudnya adalah output dari sektor jasa. Kita masukkan pembalikan matriks dari yang kita buat matriks di atas tadi, matriks teknologi A, ya, kemudian kita inverse dan dikalikan dengan permintaan akhirnya. Permintaan akhirnya kita punya matriks 100, 300, dan masing-masing 200, sehingga dari matriks yang kita punya ini bisa kita hitung terlebih dahulu. Yang pertama, supaya lebih mudah satu-satu dulu ya. Dari matriks teknologi A tadi, kita dikurangi dulu antara matriks identitas dikurangi dengan matriks teknologi tadi, sehingga diketemukanlah matriks 0,8, min 0,15, min 0,10, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita inverse dan kita kalikan dengan matriks permintaan akhirnya 100, 300, dan 200. Oke. Sebelum kita inverse kita tentukan dulu determinannya ya, sehingga kita nanti akan lebih mudah untuk melakukan inverse. Nah, dari matriks yang saya punya ini, determinannya, kita hitung determinannya. Tentunya kita semua sudah tahu bagaimana cara menghitung determinan, ya. Ketemulah nilai determinan dari matriks teknologi tadi adalah 0,38923. Nah, determinannya ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan pembalikan matriks, ya. Ketika kita sudah bisa menemukan nilai determinannya, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan pembalikan matriksnya ya. Jadi pembalikan matriksnya itu merupakan inverse dari matriks teknologi tadi. Nah, determinan sudah kita ketahui, berarti bisa kita inverse ya, sehingga ketika kita sudah masukkan determinan ini ke dalam fungsi matriks, kita bisa menemukan fungsi baru di mana pembalikan tadi, sistem pembalikan matriks teknologi yang kita punya menjadi matriks baru, yaitu 1,3108, 0,3636, 0,2505, 0,2461, dan lain sebagainya. Nah, pembalikan matriks sudah berhasil kita lakukan, sehingga kita bisa mencari output total yang dikehendaki, ya. Kita bisa mengkalikan antara matriks dari yang sudah dibalik tadi, pembalikan matriks teknologi tadi, dikalikan dengan matriks permintaan akhirnya, ya. Kita kalikan satu persatu antara matriks teknologi yang sudah dilakukan pembalikan matriks dengan matriks permintaan akhirnya, maka ketemulah X1 adalah 228,33, kemudian X2 adalah 618,02, dan X3 adalah 425,83. Nah, dengan demikian dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa jika sektor pertanian, kemudian sektor industri, dan sektor jasa masing-masing memiliki target permintaan akhir sebesar 100, 300, dan 200, maka akan menghasilkan output sebesar pertaniannya adalah 228,33, industri sebesar 618,02, dan jasa sebesar 425,83, dengan ketentuan
matriks teknologi seperti yang sudah saya berikan tadi tabelnya. Kalau kita punya input sedemikian rupa dengan permintaan akhir yang kita targetkan sebesar sekian 100, 320, maka output yang kita hasilkan itu akan menjadi pertanian sekian, industri 600, jasa 400, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi dari analisis input-output pada matriks ya. Nah, kita ketahui bahwa aplikasi dari matriks ini sangat penting karena kita bisa menganalisa berapa sih output yang harus kita produksi apabila kita menginginkan permintaan akhir yang harus dikonsumsi oleh konsumen itu sekian. Berapa output yang bisa kita produksi dengan input yang kita punya dari berbagai sektor yang lain itu sekian. Nah, itu fungsi dari matriks untuk membuat analisa input-output. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.